jembatan arteri sana yang lebih condongnya dekat PRPP, itu sekarang di jembatan menuju bandara yang baru Ahmad Yani. Itu Pak Robot ada di situ. Dulu dia sering untuk mengantar ke badan pesawat. Juga yang ini model lempar, ini pinggiran, ini model shock teleskopik kalau bahasa orang mancing. Ini lebih condong dari pinggiran, dilempar ke tengah. Ini nomor teleskopik. Ini zaman dulu masih pakai kayak gini. Saya masih mempunyai beberapa cerita seperti ini, termasuk ini juga dulu salah satunya. Nah ya, pancing zaman dahulu yang masih ini satunya nih. Ini dulu kalau kita mancing kakap di pinggir dam, karena bawah dam itu ada batu-batunya, pakainya yang gini. Nah, muatnya gede. Orang sekarang katakan ini pancing pasiran. Pancing pasiran itu kalau di daerah Parangtritis sana panjangnya sampai teleskopik kayak gini, sampai 5 meter sampai 7 meter, dilempar dari di sana ke tengah. Itu umpannya kalau setahu saya itu seperti kepiting yang ada di pasir. Jadi kalau orang mancing di pasiran itu rata-rata dia gali pasir, cari kepiting kecil itu, kepiting pasir buat umpan. Ini yang zaman dahulu-dahulu itu masih seperti kayak gini, Mas. Terus selanjutnya saya ceritakan yang sudah sekarang ini, yang sekarang yang lebih istilahnya fleksibel atau lebih seperti ini, yang teleskopik, yang kecil-kecil, ini panjang 210. Ini cukup untuk pinggiran, ibaratnya untuk nyari seperti ikan tiga wojo, ikan sembilan, ikan kedoan, ikan manyung yang lebih condong ke dasaran, bukan yang batu. Batu-batu itu istilahnya pinggir pantai yang berbatu-batu. Terus di sini juga ada namanya pancing, istilahnya pancing tambak atau pancing untuk mencari mujair. Nih yang saya mau tunjukkan ini seperti ini. Ini untuk pinggiran, tambak pinggiran. Nah ini pendek, tapi untuk nutul pinggir. Karena apa? Mujair itu ternyata kalau bikin lubang atau ngeleng sarang itu tidak ke tengah-tengah, tapi dia agak pinggir ke tambak buat nutul. Ini salah satu produk Daiwa, maaf. Ini produk Daiwa Red Rose bahasanya gitu. Ini 10H. Terus ada lagi ini juga Red Rose panjang 360. Ini saya pakai untuk mancing ban pinggiran atau mungkin tambak bandeng atau baronang yang punya daya ibarat hentakan atau daya tarikan sangat kuat. Kalau pakai yang kecil-kecil seperti ini, yes. Nah, seperti ini akan patah karena ini hanya untuk ikan tambak, istilahnya ikan yang kecil-kecil. Namanya ini batik, panjang 4,5. Ini dia kecil sekali. Nah ini hanya untuk ikan pinggiran. Tapi kalau untuk mancing seperti baronang atau mancing bandeng membutuhkan tegek yang benar-benar mempunyai kekuatan. Salah satunya ini saya pakai juga untuk mancing kakap, tapi lebih pinggiran juga. Ini juga baronang juga. Ini punya, cuma ini 8H. Jadi kalau teman-teman atau saudara lainnya membeli tegek, itu ditanyakan berapa H, berapa T. Nah, itu H atau T itu istilahnya kekerasan atau mungkin kekuatan dari tegek itu sendiri. Ini juga ada, Mas, satunya. Ini
Shimano. Shimano itu ternyata ada buatan Jepang dan ada juga buatan dari Indonesia. Ini dilihat dari sininya, ada keterangan buatan Indonesia. Ini saya dapat buatan Jepang. Ini namanya Shimano Borderless, panjang 30. Dia punya 2 ujung. Tapi kalau untuk ikan bandeng atau ikan sumedang ini boleh dikatakan mungkin kurang mampu. Lebih condongnya ikan mujair aja, atau nila-nila itu yang di rawa, di tambak, atau mungkin di sungai-sungai ini. Sekedar saran, kalau teman-teman pengen mancing bandeng atau ikan apa, jadi gini teman-teman, orang mancing itu kadang-kadang ditanyakan, seperti pernah ya, teman saya datang, dia cuma bilang gini, ayo mancing. Nah sekarang saya tanyakan, kamu tuh mancing apa? Lokasinya apa? Umpannya apa? Kamu mau mancing apa? Loh, teman saya bingung. Loh, kok mancing? Lokasinya apa? Umpannya apa? Alatnya apa? Nah, kemudian saya jelaskan. Kalau kita mancing di pinggiran, cukuplah pakai raya yang segini, 1000, kurang 1000, kurang 2000. Terus kita gunakan ini seperti teleskopik panjang 210, pinggiran. Pakai udang mati, kemudian kita udang kupas, yang mati kita kupas, tinggal kita lempar. Dapat kira-kira 9, kedoan, manyung, 3 wojo, karena kita di pasir. Kemudian dia tanya lagi, terus dia bingung. Ya. Kalau kita mancing di berbatu-batu, ya, namanya bisa katakan mutul, itu pakainya agak keras, bisa pakai yang ini model tegek, kasih pelampung, tinggal tutup, tinggal jalan, bisa. Tapi harus agak keras, karena apa? Kadang-kadang ikan itu begitu makan langsung bawa masuk dalam batu-batu. Tuh. Terus kemudian dia tak tanya lagi, nah kamu pancing laut, muara, air payung, atau pancing air tawar? Itu suatu pertanyaan. Kalau teman saya bilang, oh pinggir laut, lautnya laut apa? Laut pinggiran, muara, yang sekarang model sekarang ada rumpon, atau ke tengah laut, ke istilahnya ke dam merah, dam hijau, atau mungkin naik perahu ke rumpon yang lebih dalam lagi. Sekarang ada, ya itu udah lama ya, ada namanya rumpon yang buat tengirinan, yaitu namanya rumpon kapal kobong. Mungkin teman-teman kalau tanya teman, macam mana? Kapal kobong. Nah itu mungkin sudah tahu semua. Itu kapal kobong itu kapal pinisi yang mau berangkat ke Kalimantan, tapi begitu sampai dari pantai kira-kira 5 kilo kapal itu tenggelam. Nah itu kalau kita mancing tengiri itu beda lagi alatnya. Kalau yang suka sensasi seperti kayak gini mas, ininya kecil, ininya enggak usah kuat-kuat, kasih yang namanya garingan. Ini sensasinya lumayan enak. Karena apa? Misalnya tarian ikan itu bikin gini, tarik gini tuh. Dan satu lagi, kalau mancing tengiri itu tidak ada risiko ibaratnya kena karang atau kena rumpon, tidak ada, karena dia di atas. Tergantung dari senar yang kita gunakan, termasuk alat pancing yang bumbuni pondak. Seperti alat pancing nanti kita ulas salah satu produk-produknya. Kita juga punya yang dari dulu, zaman mungkin sebelum lahir sudah ada, namanya ini model istilahnya reel, masih kuno ini. Ini gini-gini tuh buatan Amerika ya. Kemudian zaman dulu tuh ada namanya Bendo. Kalau yang baru-baru ini Wak Ryobi, kayak Bendo itu masuk baru, kalau dulu belum ada. Masuk dan katanya buatan Jerman itu, bukan buatan Jerman, istilahnya desainnya Jerman itu, sini ada. Kemudian senar
Salah satunya Triland. Ini juga produk Triland, produknya Bickley. Ini juga Bickley. Triland itu terkenal Bickley produknya. Cuma Triland itu mengeluarkan beberapa macam. Kalau sekarang banyak yang palsu. Kalau saya lebih suka ini Mas, Triland yang turnamen. Nah, yang di pasaran-pasaran itu rata-rata big game. Seperti ini Triland, mungkin termasuk Triland big game. Nah, tapi yang bagus sih ya turnamen ini. Nanti kapan-kapan kita bahas masalah Senur. Terus yang baru-baru ini juga keluar Durasin. Kalau teman-teman istilahnya ngikuti perkembangan mungkin tahu Durasin, termasuk yang produk-produk Cina. Ini juga produk pionir. Ini Senur lama tapi kemampuannya juga lumayan. Ini juga Senur saya lama-lama. Termasuk ini Mas, Mimikry itu terkenal, semua orang tahu. Kalau orang sudah punya Mimikry sudah dianggap ampuh. Mimikry ini aja produk yang kedua. Kalau Mas teman-teman bisa dapatkan Mimikry yang produk pertama, istimewa. Bisa saya mengatakan bisa di atasnya Triland Bidim. Terus ini ada apalagi yang mau saya sampaikan, mungkin teman-teman ini lihat semua. Ini pancing saya dari sungai, termasuk pancing Belanda. Oh ya teman-teman, ini jadi teman-teman ini termasuk baru, namanya Sutet. Sutet ini tidak bisa patah, ini tidak bisa patah. Karena apa? Ini berasal dari kabel yang ada di istilahnya di pemancar sutet itu, saluran udara tegangan tinggi ini. Ini tidak bisa patah. Mungkin diginikan sudah. Boleh dicoba. Bisa patah. Ini bisa patah. Nah ini sering digunakan untuk orang untuk ujung stigolog. Baik contoh ini. Ini masih bahan mentah. Ini stigolog. Ini apa namanya? Stigolog. Nah, ini sutet. Sutet bahannya dari awalnya seperti ini. Dia gulungan besar. Terus kita potong segini sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian kita pakai mesin bur, kita amplas sampai menjadi seperti ini. Ini juga tidak bisa patah. Ini teman, ini bisa patah ini. Jarang sutet patah jarang. Nah, enaknya kenapa kita pakai sutet? Itu karena apa? Waktu kita gerus atau kita amplas di sini, itu bisa berdasarkan kesukaan kita. Kita suka yang agak lentur, atau suka yang agak kaku, atau suka yang tidak kaku atau tidak lentur, itu berdasarkan request kita. Nah, kemudian ini tinggal kasih ke stigolog, masukkan gini. Nah, ini ada dua versi, dibikin sambung atau mungkin dibikin mati, ibaratnya dilem. Nah setelah ini bahan mentah, kemudian kita kasih ini, rasanya stang. Ini yang sudah jadi aja. Nah ini stang bawah masukin di sini, udah jadi alat pancing. Tinggal kasih kolom. Ini salah satu stang. Stang ini juga dibuat dari apa? Ada pembuatan dua versi, yaitu dari aluminium. Ini satunya aluminium, atau mungkin dari fiber dikasih spon. Udah jadi. Tergantung request yang minta. Oh iya teman-teman, tadi saya waktu ngomong masalah stigolog, ada beberapa macam stigolog. Stigolog itu dari
produk satunya stainless, jadi bodinya sini stainless semua. Itu jarang digunakan karena kita berhubungan dengan air laut, ya mungkin stainless itu bisa berkarat. Jadi itu kalau untuk orang mancing, untuk digunakan untuk pakan mancing, boleh dikatakan tidak bisa tetapi kurang bagus. Kemudian yang dari karbon, sekali lagi saya ulangi, bahan dari Stigolab itu macam-macam. Satu stainless, kedua karbon, ketiga Kevlar, terus empat grafit, terus yang paling bagus itu yang sekarang jarang ada itu titanium. Jadi kalau menurut urutan, satu stainless, dua karbon, tiga grafit, empat Kevlar, yang kelima titanium. Ciri-ciri dari salah satu Stigolab, ya, kalau untuk istilahnya yang karbon itu biasanya polos gini, polos cuma berlapis cat aja. Ini polos, ini boleh dikatakan bisa grafit bisa karbon, ya. Karena grafit sama karbon itu untuk pembedaannya agak sulit karena dia terbuat dari sama-sama karbon, sama-sama hitam, ya. Mungkin dari tulisan aja yang kadang-kadang yang bisa membedakan itu antara karbon sama grafit. Seperti ini. Ini saya punya bahan. Ini juga tertulis di sini grafit, ya. Tapi kalau misal ini kita amplas, itu hitam. Grafit sama karbon tetap sama, tidak bisa membedakan. Beda dengan Kevlar atau titanium. Kemudian kalau yang Kevlar itu seperti ini bahan mentahnya. Bisa kamera maju. Ini. Ciri khas dari Kevlar ini termasuk yang agak mahal. Ininya istilahnya seperti batik, seperti keris. Kalau masih dicat-cat gini tidak begitu kelihatan. Seperti ini Kevlar, dia berupa benang kelihatannya. Terus ini juga Kevlar, dia berbuta kayak ada benang atau ibaratnya kekuatan. Nah kalau ini seandainya ini diamplas, ini hasilnya seperti ini. Seperti contoh ini. Nah ini yang diamplas seperti keris. Jadi terlihat ibaratnya kayak ada batik-batikan, tapi ini bercondongnya Kevlar. Ya. Kemudian yang katanya bagus lagi itu titanium. Tapi ini benar titanium apa enggak saya juga kurang tahu. Ini sebenarnya bahannya seperti Kevlar, cuma satu. Dia kalau diintip dari dalam sini, kalau kita di sinar matahari sana, ini bahannya seperti kayak sinar bisa masuk seperti kayak kaca. Jadi kalau misalnya kita intip gini di sinar matahari, ini sinar masuk. Nah, katanya itu titanium, tapi saya kurang begitu paham. Tapi saya lebih condong ini lebih mendekati Kevlar. Beda dengan Kevlar yang ini. Nah, ini yang batik ini. Yang ini. Ini kalau ditaruh di sinar matahari, dia tidak tembus. Makanya saya kadang-kadang membedakan antara Kevlar yang biasa dengan Kevlar sejenis titanium. Kalau sejenis titanium, dia terkena sinar matahari tembus. Terus kemudian ada bahan stainless, saya juga tidak punya untuk stainless karena saya anggap stainless kurang bagus untuk mancing di laut, terutama karena dia mudah berkarat. Oke, ya. Salah satu lagi teman-teman, Stigolab yang sedikit aneh bentuknya. Kalau tadi berdasarkan bahan, kalau ini bentuk. Jadi bahannya bentuknya seperti gini, kayak ada mentol.
dari ujung ini mentol. Nah, kalau stick golf yang biasa itu lurus perbedaannya. Nih, ini lurus, ini mentol. Dia ada bernamakan bentuk, tapi kegunaannya dulu untuk stick golfnya buat apa kurang tahu. Yang saya tahu saya adalah bentuk sedikit agak nganeh-nganehi, mungkin gitu. Oke teman-teman, untuk sementara ini cerita saya sampai di sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan lagi cerita-cerita lainnya seperti legenda lokasi memancing, atau mungkin teknik-teknik memancing, baik mancing di air tawar, atau mancing di tambak, atau di payo, atau mungkin ke tengah laut, termasuk ke rumpon-rumpon dengan istilahnya kita mancing di sana dengan cara praktek langsung di sana. Untuk itu teman-teman, saya mohon dukungannya dan jangan lupa subscribe. Salam dari tukang mancing. Merdeka!